wal 'afina 'anil nas. Kita harus lepaskan segala macam dendam dengan cara saling memaafkan. Silaturahim itu kalau kita manai secara modern itu ya reuni. Itu dua kata, bukan satu. Reuni itu bukan hanya ketemu, tapi ada re-nya. Mengulang kumpul itu namanya reuni. Sahabat itu masih bertanya lagi, ya Rasulullah, di antara tetangga saya yang paling miskin. Kenapa sih orang Islam harus berpuasa? Terima kasih Ustadz dah hadir di podcast kami. Terima kasih atas kedatangannya. Mungkin hari ini kita akan sedikit berbincang santai tentang puasa, karena setiap tahun kita alhamdulillah dihadirkan fenomena yang namanya puasa Ramadan, terutama bagi orang-orang Islam. Nah, kalau puasa itu bagi orang Muslim hukumnya wajib melaksanakan, ya Ustaz? Nah, sebetulnya Ustaz, kenapa sih orang Islam harus berpuasa? Kira-kira seperti itu. Kenapa Ustaz? Ya, baik. Kenapa orang Islam harus berpuasa? Jawaban pertama, karena perintah puasa itu adalah wajib. Wajib itu sama dengannya harus. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi ayat ini jelas bahwa kita yang mengaku beriman, mengaku sebagai seorang muslim, kita hendaknya mengindahkan, melaksanakan daripada perintah berpuasa ini. Yang kedua, yakni dalam hadis Rasulullah bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa syaumi Ramadan wal haji ila baitillahil haram. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Yang pertama, persaksian atau sering kita sebut syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad itu Rasul dan Nabi Allah. Kemudian kita menjalankan sholat, menunaikan zakat. Nah, yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, bagi kita yang mampu untuk bisa melaksanakan haji ke Mekah. Itu mungkin jawabannya. Iya, terima kasih Ustaz. Kita bicara soal puasa. Puasa itu kan menahan diri. Kalau sehari-hari yang kita kenal, ya puasa itu tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Selain itu ada lagi nggak kira-kira Ustaz? Ya, jadi esensi dari puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi dengan puasa itu bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ada hadis yang mengatakan bahwa ada di antara kita ini banyak orang yang berpuasa itu tapi tidak mendapatkan pahala puasa. Kenapa itu? Dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Rugi berarti ya? Ya, dia menjadi orangnya rugi karena puasanya dianggap hanya sebatas menahan makan dan minum. Kemudian
penyebab daripada dia tidak mendapatkan pahala puasa itu banyak hadis yang mengatakan, di antaranya ada hadis yang disebutkan khamsatun asya atukhbitus shaum aitubtilus thawaba. Ada 5 perkara yang membatalkan puasa, artinya menghilangkan pahala puasa. 5 itu yang pertama al-kadzib. Dia tidak makan, tidak minum, tapi berdusta. Berdusta yang seperti apa Ustaz? Ya, jadi pedagang curang, timbangan diganjel. Itu membatalkan puasa atau enggak kira-kira? Puasanya insya Allah nggak batal, tapi tidak berpahala. Oh iya. Kemudian korupsi, kemudian manipulasi. Nah, ini bagi teman-teman yang aktif di bagian data, apalagi data pemilu ini, puasa kok manipulasi data. Iya. Apalagi jual beli suara. Kemudian yang kedua, wal riba. Penyebab puasa itu tidak berpahala karena hobi menggibah masih terus dijalankan. Rasan-rasan ya. Ya, rasan apa? Ya kalau rasa mangga, rasa melon enak. Rasa-rasan kesalahan orang lain. Kemudian yang ketiga, wanamima, adu domba. Bukan berarti kemudian adu ayam boleh. Ada yang juga nggak boleh. Jadi adu domba itu membuat perpecahan di antara kita. Jarene wong Jawa gaya-gaya omongan lan sak panunggalane iku. Termasuk fitnah begitu ya? Ya. Ya. Kemudian wal ghamus. Wal ghamus itu sumpah palsu. Janji-janji yang tidak ditepati. Karena kata anak-anak itu janji serbet ya. Serbet atau gombal itu ya? Gombal. Janji-janji gombal. Dan janji yang memang ada niat tidak ditepati. Yang terakhir, yang kelima, wan nazaru bisyahwat, melihat dengan nafsu syahwatnya. Ini biasanya kan kalau suasana Ramadan subuh itu banyak yang jalan-jalan. Ya. Nah, itu biasanya bagi kita yang muda-muda itu di sini masuk kategori yang kelima. Yang perempuan itu harusnya jalan-jalan menutup aurat, malah jadi pemandangan umum. Nah, bisa mengundang syahwatnya, apalagi ketika nonton YouTube dan sebagainya, akhirnya syahwat dalam hal ini nafsu tidak terkendali, sehingga dikatakan banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala puasa, hanya mendapatkan makan dan minum. Di antaranya ada 5 perkara itu. Iya. Ini Ustaz, puasa itu kan menahan, tadi sudah dijelaskan, menahan makan, minum, hawa nafsu. Itu kan saya kira berat ya Ustaz. Berat. Nah, katanya itu agama Islam itu memudahkan, betul ya? Tapi kok menyusahkan saya kira Ustaz. Baik. Nggak makan, nggak minum Ya, gitu. susah ya? Iya, kok menyusahkan? Iya. Jadi terkait dengan agama Islam memudahkan, justru dengan puasa itu kita dimudahkan biar kita sehat. Sehingga ada ungkapan sumu, berpuasalah kalian, atau puasa itu bisa menyehatkan yang gitu. Di sini mari kita lihat dari segi medis ya. Coba ketika kita akan operasi, itu kan ada istilah Bapak harus puasa 2 jam, Bapak, dan Ya. ternyata di situ ada hikmah yang terkandung dengan puasa itu bisa menyehatkan kita. Kemudian ada beberapa kelompok yang memang dapat rukso. Rukso di sini dapat menunda puasanya dalam situasi kondisi tertentu. Kita perhatikan ayat selanjutnya ya, di surat Al-Baqarah tadi 183, berarti sekarang 184. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Jadi apabila kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan perjalanan, boleh kita saat itu tidak berpuasa. Namun ketika nanti sudah mukim, tidak berjalanan lagi, sudah sehat lagi, kita kembali berpuasa. Kemudian syarat-syarat puasa itu juga harus kita pahami.
bahwa syarat puasa itu kita betul-betul seorang muslim, orang yang akal baligh, artinya anak-anak itu belum wajib tapi perlu dilatih. Nah kemudian dalam hal kondisi yang sehat, bahkan bagi orang tua atau kita yang punya penyakit terkait dengan penyakit liver misalkan yang dimana kita nggak bisa puasa, itu ada ruksa itu ada kemudahan tidak menjalankan puasa, tidak mengganti puasa, tapi cukup membayar fidyah. Betul. Nah di ayat selanjutnya itu Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi apabila kita punya penyakit, usia sudah senja, sudah tua renta, boleh nggak puasa, tapi kita mengganti dengan membayar fidyah. Fidyah itu kita membayar serupa makanan pokok, satu kali tidak puasa, satu kali makan untuk fakir miskin. Bagi ini Ustaz, fidyah ya, untuk orang yang sehat boleh nggak berpuasa tapi bayar fidyah? Ya kembali kepada syarat tadi itu. Nggak boleh berarti ya Ustaz? Ya nggak boleh. Ya terus gini Ustaz, misalkan ini kondisinya, ya mohon maaf, kondisinya sakit, nggak kuat untuk berpuasa istilahnya, karena sakit nggak bisa menahan lapar dan dia itu miskin, mohon maaf, nggak kuat bayar fidyah, lalu gimana Ustaz kira-kira? Ya ada kisah terkait dengan puasa. Ada sahabat datang ke Rasulullah, ya Rasulullah saya puasa, tapi saya melakukan perbuatan yang membatalkan puasa saya, yakni suami istri yang melakukan hubungan ketika siang hari, itu kan dilarang. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat itu untuk mengganti puasanya selama 2 bulan. Jadi 1 hari itu 60 hari gantinya, itu kafaratnya. Nah padahal ini manten anyar mungkin ya, sehari gak kuat atau mana suwitan lupa mungkin karena dikira kok masih peteng. Iya lampune si urip padahal di Joko wis srengenge metu. Nah kemudian sahabat ini bertanya, gak kuat Rasulullah gimana? Ya sudah, kamu memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah saya nggak punya apa-apa, saya orang miskin. Kemudian Rasulullah memberikan 2 keranjang kurma, membantu sahabat itu agar bisa membayar kafaratnya. Lah sahabat itu masih bertanya lagi, ya Rasulullah, di antara tetangga saya yang paling miskin, ya sudah kamu ambil semuanya. Jadi sudah nggak puasa, sudah kena denda tadi itu malah dikasih, itulah agama Islam. Jadi suatu kewajiban itu memang diperuntukkan bagi yang mampu. Bagi kita yang tidak mampu sesuai kemampuan kita. Contoh sholat. Sholat itu bagi kita yang mampu berdiri ya berdiri, yang tidak ya duduk, yang tidak duduk ya berbaring, yang tidak bisa berbaring kemudian mata masih terpejam, nyawa sudah nggak ada, ya disolati. Maka tanya kepada teman-teman muda ini, males sholat, ingin disolati apa sholat sendiri? Ya, mudah, agama kita itu mudah. Iya. Itu kan tadi kisahnya Rasul itu karena mungkin di situ karena ada Rasul yang memberikan. Kalau misal kondisi hari ini gitu, ya harusnya gitu. Jadi nggak mampu gitu. Tapi bukan kesimpulannya kemudian terkait pemberian dan perbuatan yang salah itu diterapkan. Iya. Di situ kesimpulan yang harus kita garis bawahi yang utama, bahwa orang yang sengaja melakukan kesalahan dalam perbuatan puasa karena dia berhubungan tadi itu suami istri,
Itu poinnya di situ, bahwa dia harus mengganti puasanya 60 hari agar kita hati-hati. Jangan kemudian yang kita garis bawahi malah yang belakang saja. Enak dapat bantuan dari Rasulullah, kemudian dinikmati dengan keluarganya. Bukan itu poinnya, poinnya yang atas tadi itu. Iya. Tapi apa namanya? Ya hari ini masih banyak saya kira mungkin di sekeliling kita yang apa namanya tidak bisa membayarkan fidyah. Sudah tidak kondisinya sakit mungkin dan tidak bisa membayar fidyah, maka ya yang seharusnya berarti kalau kita ambil pelajaran dari Rasulullah ya seharusnya orang-orang yang ada di sekelilingnya atau yang mampu mungkin ya bisa membantu. Betul, betul. Jadi bentuk bantuan itu nanti bisa dibayarkan sebagai bentuk fidyahnya begitu. Betul, betul. Kalau memang tidak kuat untuk mengganti puasanya. Ya, jadi kalau kita analogikan, seorang siswa dia kan wajib membayar biaya sekolah. Iya. Apa namanya PSM, pesan serta masyarakat atau sering kita kenal sebagai SPP atau biaya yang lain. Nah, kemudian ada donatur. Ada donatur, Ya, betul. membayarkan anak itu sehingga anak itu kewajibannya bisa terbayarkan. Jadi logikanya itu seperti itu. Nah, atau ketika zakat fitri atau zakat fitrah. Zakat fitri itu kan syariatnya bagi orang yang hidup saat itu. Begitu lahir, kita kan hidup. Langsung dizakati. Itu wajib bayar zakat. Apa kemudian bayi itu harus bekerja untuk bisa membayar zakatnya? Ya karena ada orang tuanya. Nah, kemudian orang tuanya membantu itu. Jadi analoginya seperti itu. Jadi kalau ada saudara kita tidak mampu, maka seyogianya kita yang terdekat. Apakah orang tua, kalau itu memang terjadi di anaknya, orang tuanya, kalau terjadi orang tuanya ya anaknya, kalau terjadi di saudaranya, saudara yang lainnya membantu, yang terdekat dulu lah, kemudian baru yang sekitarnya yang paham tentang itu. Jangan sampai kemudian ada kesalahan, kemudian kita biarkan, kita semuanya akhirnya bersalah semua. Iya. Kita tahu kok diam, kita juga ikut salah. Harusnya ini mungkin pemerintah ya, boleh ya. Boleh, siapapun boleh. Seumpama misal pemerintah membuat program gitu Ya. Program yang bentuknya nanti membantu orang-orang yang kondisinya kurang mampu, kondisinya sakit. Mungkin pemerintah bisa ya harusnya membantu memberikan bantuan untuk bisa membayar fidyah. Harusnya seperti itu. Harusnya gitu ya. Iya. Tapi kenyataannya Iya, karena kan kita tidak tahu ya kadang ada yang saudara-saudara dekatnya juga kurang bisa membantu barangkali kan, karena juga membayar fidyah kan juga ya satu kali makan orang miskin juga ya, satu kali berpuasa. Jadian. Iya. Sebenarnya konsep jamaah itu di situ. Iya, tapi jadi persoalan apapun, jamaah itu bukan hanya untuk ngaji saja. Oh iya ya, jamaah itu bukan hanya untuk baca Quran saja. Jamaah itu bukan hanya sholat saja. Tapi jamaah itu apa sih? Jamaah itu kan kebersamaan. betul. Jadi dalam konsep agama kita jamaah itu ya dalam segala hal. Iya. Begitupun dalam hal saling tolong menolong. Betul. Surat ke-5 ayat kedua. Asof itu ya, sofang ka'annahum bunyanun marsus. Salah satunya itu. Gitu ya, yang barisan terkait tokoh. membantu itu, yaitu surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau tadi itu saling menguatkan yang dibaca Saling Mas Resi, iya. surat 61 ayat keempat. Asof. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatilun fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah sangat menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya sebagaimana shaf barisan yang lurus dan sebagaimana bangunan yang saling mengokohkan. Itulah konsep jamaah itu sebenarnya di situ. Ya, jadi bukan hanya sholat berarti ya Ustaz. Bukan hanya sholat. Kan ya. kita kenal sholat jamaah Ya, sebetulnya. betul. Tapi salah satu bentuk realisasi
keislamannya salah satunya itu ya, tolong Iya. menolong, saling membantu gitu ya. Oke Ustaz, selanjutnya kembali lagi tentang puasa. Bagi ya mohon maaf, bagi orang miskin Ustaz, mungkin sudah biasa, jangankan hanya tidak makan dan minum 1 hari 2 hari, mungkin hampir setiap hari mungkin biasa lapar. Nah itu bagaimana Ustaz? Yang ditanyakan Maksudnya ada apa ya, seperti ada ketidakadilan begitu. Justru dengan puasa itu Allah hendak membuat kita adil. Jadi harapannya dengan puasa itu yang kaya itu ada kepekaan sosial. Oh begini ya, ternyata saudara kita yang nggak makan sehari rasanya, sehingga muncul kepekaan sosial itu dalam bentuk sodako. Dan alhamdulillah beberapa tahun ini marak adanya takjil. Cuma kadang nggak tepat sasaran. Iya. Takjil dibagikan dengan pengguna jalan. Betul. Apakah semua pengguna jalan itu mereka berpuasa? Belum tentu. Yang sudah tentu berpuasa itu pasti di masjid. Bahkan yang pasti bagikan di takjil musola. kadang nggak berpuasa. Nah itu. Jadi kepekaan sosial itu harapan daripada atau tujuan daripada puasa itu sendiri. Kita perhatikan tentang apa namanya tujuan ataupun keberhasilan seseorang itu dikatakan dia itu berpuasa. Kita perhatikan kembali ke ayat tadi itu tentang perintah puasa, Al-Baqarah 183. Apa sih tujuan puasa itu? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Yaitu surat Al-Imran 134 yang tadi kita bahas di Ahad pagi. Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang takwa itu orang yang memiliki kepekaan sosial, suka membantu, berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaid. Orang yang takwa itu mampu menahan amarahnya. Dan ketika kita puasa, kita nggak boleh marah-marah. Ketika kita puasa marah, maka batal atau tidak mendapatkan pahala puasa. Wal 'afina 'anin nas. Kita harus lepaskan segala macam dendam dengan cara saling memaafkan. Maka ketika kita hari raya kan kita saling memaafkan. Itu Iya. ciri orang-orang yang berhasil dalam menjalankan puasanya. Tapi kadang-kadang jadi forum gibah loh barang Nah, itu Ustaz. Kalau itu yang terjadi, maka Iya, ada yang kan? keliru. Yang keliru yang suka menggibah tadi itu. Kita datang bertemu itu kan tujuannya agar kita bersilaturahim. Nah, cuma sekarang silaturahim tadi itu banyak yang menggunakan dengan jalan cara yang keliru. Ada yang jalan gibah, jalan saling pamer. Nah, dan itu pamer- dikira silaturahim. Ya, pamer kendaraan, pamer kemewahan. Betul. Nah, bukan itu. Silaturahim itu kalau kita manai secara modern itu ya reuni. Itu 2 kata, bukan 1. Ya. Reuni itu bukan hanya ketemu, tapi ada re-nya. Mengulang kumpul itu namanya reuni. Ketika kita bicara reuni sekolah, maka ingat kita kembali ke masa dulu, sebelum kita punya pekerjaan, sebelum kita punya rumah, sebelum kita punya perusahaan, belum punya istri, belum punya keluarga. Maka ketika kita reuni mengatasnamakan sekolah, misalkan sekolah SMA atau SMP, kembalilah pada saat itu. Jangan kemudian yang terjadi saya punya mobil sekian, punya perusahaan di sana, di sini dan seterusnya. Akhirnya reuni itu silaturahim itu menjadi ajang pamer, itu yang nggak pas. Iya. Oke, kembali lagi ya Ustaz. Kalau misal ini Ustaz, lupa kalau hari ini adalah kita sudah sedang melakukan puasa. Tiba-tiba marah, habis itu lupa. Baru ingat. Itu batal nggak kira-kira? Jadi ada golongan yang dimahfu atas kesalahannya, dimaafkan. Termasuk orang yang lupa. Lupa itu kan berarti tidak disengaja, dan lupa itu di luar kendali manusia. Jangankan marah,
makan satu wakul pun karena kita lupa mungkin puasa pertama Iya, boleh ya. karena malam digugah sahur nggak tangi habis begadang, pagi-pagi ada sisa sahur orang tua kita habiskan 3 piring sak piring-piring ini. Tapi kita lupa, kemudian orang tua datang, nggak puasa, oh iya ya sudah berkumur lanjutkan puasa. Oh, saya kira lanjutkan makannya. Ya kalau dilanjutkan makannya berarti ya batal itu. Kemudian kalau sengaja satu upo saja, satu nasi saja, sengaja batal sudah. Batal. Kalau gosok gigi, Ustaz, boleh gak puasa itu? Jadi ada beberapa pendapat ulama terkait itu, masuk ranahnya ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan pokoknya jangan sampai memasukkan sesuatu itu dari semua lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang bawah dan sebagainya, khawatir itu nanti merusak puasa kita. Tetapi dalam hadis sahih, apalagi yang diyakini oleh Muhammadiyah, tidak seperti itu. Yang dimaksudkan itu adalah ya makan dan minum. Kalau terkait sikat gigi, berkumur, boleh-boleh saja. Yang penting kita bisa menjaga bagaimana air itu tidak masuk dan tidak kemudian itu dijadikan kesempatan kita, orang tua nggak tahu, teman nggak tahu, ketika berkumur nggak dikeluarkan tapi masuk semua ke perutnya. Oke. Terus ini Ustaz, kalau misal lupa berhubungan suami istri di siang hari, kalau malam hari itu boleh ya? Boleh. Kalau siang hari itu yang tidak boleh. Ya. Tapi itu lupa misalkan, itu hukumnya gimana? Ya. Sama. Iya sama. Kalau itu lupa, itu sama. Apapun. Tadi ayatnya atau hadisnya gimana tuh? Ya, hadisnya yang dimakfufkan itu ya. Ya. Jadi kalau lupa apapun itu dimahfum ya. Tapi kalau sering lupa, kata Bang Haji Roma, itu bukan lupa, itu mah disengaja. Lupa bentino. Nah, sekarang lupa, besok tapi gila nganu lagi. Itu lupa itu ya sekali 2 kali lah. Hah? Gak ngerti, ikut ahad pagi biar ngerti. Ya maksudnya gini Ustaz, nggak ngerti hukumnya. Nah, kalau berhubungan itu adalah membatalkan puasa. Ya makanya jauh sebelumnya, sebelum Ramadan datang, mari pemuda-pemuda itu diajak ahad pagi, carilah tema yang terkait dengan itu. Atau sekarang sudah ada yang namanya Google, bisa browsing, cari channel, cari yang betul-betul bisa kita percayai sumbernya, misalkan Suara Muhammadiyah ataupun yang lainnya, sehingga betul-betul kita paham tentang itu. Ya itulah pentingnya syiar ya Ustaz. Ya. Ya jangan hanya syiar saja, tapi bagaimana syiar itu diawali dulu dengan yang namanya belajar, kemudian syiar dulu. Kita nggak punya ilmunya, akhirnya yang terjadi tadi itu ketidaktahuan, ketidakngertian. Ya bagi orang-orang yang mohon maaf mungkin yang hidupnya ada di pelosok negeri, itu kan jarang sekali ada ustadz, mubalik atau guru bahkan ya yang mana mereka tidak sedetail kita mungkin pengertiannya di segmen agama. Itu gimana Ustadz hukumnya kalau memang benar-benar nggak ngerti? Ya, surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan beban kepadamu melebihi kemampuanmu. Oh ya, la yukallifullahu. Nah, kembalikan ke sana ya. Iya, tetapi gini, jangan kemudian kita merasa tidak mampu kemudian diam terus, gak mau belajar. Gak lah, saya posisi saya seperti ini saja biar gak ketambahan beban lagi. Ya tidak seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib. Itu wajib. Jangan kemudian kita biar tidak ketambahan beban gak menuntut ilmu. Oke. Kemudian Ustadz, kembali lagi ke puasa, selain menahan hawa nafsu makan dan nafsu-nafsu yang lain, sebetulnya di bulan Ramadan itu banyak peristiwa ya Ustadz ya, ternyata di Islam. Peristiwa-peristiwa itu apa saja Ustadz? Mungkin
keberhasilan Islam masa dulu. Ya. Ada ikhtilaf juga sebenarnya, yaitu tentang perang Badar. Perang Badar. Perang Badar itu perang yang pertama dan perang yang sungguh tidak imbang. Rasulullah itu dan kaum muslimin saat itu hanya 300 orang yang siap untuk berperang. Sedangkan musuh dengan senjata lengkap itu 1000. Tapi atas izin Allah, umat Islam saat itu diberi kemenangan. Itu di bulan Ramadan. Ya, itu ada yang mengatakan ulama di bulan Ramadan. Kemudian yang paling luar biasa itu di Ramadan itu ada 2 hal. Yang pertama yang sering diperingati oleh orang-orang muslim yaitu nuzulul Quran. Quran ini mukjizat Rasulullah yang luar biasa. Sehingga sampai saat ini mukjizat Al-Quran itu bisa kita rasakan kemanfaatannya. Nah, kemudian ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti berapa tahun? Ya kurang lebih 3,5 tahun ya. 83 tahun. Oh iya 83 tahun, sorry. Hari 1000 iya. dibagi 12. Iya, bagi 12. Nah itu satu kali ibadah di bulan atau di malam Lailatul Qadar itu pahalanya sama dengan kita beribadah selama 83 tahun atau 1000 bulan. Itu luar biasa. Berarti nggak usah melakukan ibadah-ibadah yang sehari-hari. Itulah cukup. Pemahaman yang keliru. Kan biasanya seperti itu. Nah sekarang gini, Mas Resi bekerja di tempat jenengan. Mas Resi misalkan per bulannya itu di honor 1 juta. Iya. Nah kemudian di hari tertentu karena mungkin ulang tahunnya atau miladnya perusahaan itu, Mas Resi dikasih uang 100 juta. Apa kemudian ya wis gak megawe wis, yang wis ono 1 juta. Apa seperti itu? Kemudian perusahaannya kira-kira ketika jenengan pamit resign wis untuk 100 juta itu uang 100 tadi dikasihkan apa enggak? Iya, nggak dikasihkan. Jadi tidak kemudian kita dapat pahala dijamin 83 tahun, kemudian keseharian itu kita lupakan karena kita dapat bonus pahala yang lebih. Tidak. Jadi gambarannya dimudahkan seperti itu. Oke, selain nuzulul Quran Ustaz, ada lagi Ya. peristiwa-peristiwa Ramadan. Jadi peristiwa Ramadan yang besar ya itu. Iya. Yang lain-lain pasti ada, tapi yang besar ya itu sudah. Seharusnya Ustaz, ini bagi pemirsa ini terutama, bagi teman-teman semuanya, di bulan Ramadan ini kebaikan apa saja kira-kira Ustaz? Karena kan kalau kita melihat asal usul cerita dan yang lain sebagainya, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa diambil dari Ramadan ini selain puasanya atau menahan makan dan minumnya, tapi banyak. Itu apa Ustaz untuk tahun ini Ustaz kira-kira? Jadi gini, harapannya. Ramadan itu bulan yang mulia yang di dalamnya dibukakan segala macam pintu surga, ditutup segala macam pintu neraka, kemudian segala amal dilipat gandakan. Kemudian kalau kita runtut ibadah Ramadan itu, pertama ketika kita sudah mengetahui, sudah bisa memastikan malam itu, hari itu sudah masuk Ramadan, amalan yang kita lakukan pertama kali itu bukan puasa, tapi sholatul lail atau lazim kita sebut sholat tarawih. Ini kebaikan yang luar biasa. Janji Allah dalam surat Al-Isra dikatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asya'iyya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi tarawih itu ulama ada yang mengatakan itu sebagai pengganti daripada tahajud, dan orang yang tahajud itu akan diberi makom, tempat mahmuda yang mulia. Kemudian setelah tarawih kita dianjurkan untuk tadarus. Rasulullah dalam hadisnya setiap malam Ramadan itu didatangi oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Untuk tadarus Quran. Nah cuma kadang kita mengartikan tadarus itu banyak-banyakan jus mangga, jus mel. Artinya jaminan itu kalau dari situ yang diharapkan. Atau memang banyak baca ayat. Banyak. Padahal tadarus itu kan masdarnya asal katanya dari darosa, belajar. Harusnya bagaimana dengan tadarus itu ada yang mandu, yang bacaannya lebih baik sehingga perbaikan bacaan itu meningkat. Atau kemudian menginjak kepada terjemahannya atau tafsirnya. Jadi baca itu nggak perlu berjus-jus,
Misalkan iya. semalam cukup 5 ayat. Oh, Jelaskan iya. tajwidnya, Maknanya begitu ya. sehingga pesan Wali Songo itu sampai pembuati kulimo yang pertama maca Quran Sak angen-angen sak mangane. Sak mangane. Maknane bukan sak mangane. Enak. Nah kemudian terkait sholat tahajud kan juga gitu, sholat wengi lakonono. Jadi jadi semuanya ada di tombulat itu. Nah Iya, kemudian iya. yang ketiga apa? Wong kang soleh kumpulonyo. Mari kita mengadakan kajian-kajian, majelis-majelis taklim. Yang keempat kudu utang luwenono poso. Poso. Kemudian yang kelima zikir wengi suwenono iktikaf. Ketika Berzikir waktu luang kapanpun, malam boleh, siang boleh, perbanyak di masjid. Kemudian kita banyak berzikir di situ. Jangan kemudian ke masjid hanya kepingin mendapatkan kipas angin, mendapatkan AC di perjalanan panas, Takjil. takjil diberikan, pulang nggak sholat maghrib. Nah ini luput nih. Iya, apa namanya? Kalau sudah sholat tarawih berarti nggak perlu sholat tahajud ya, Ustaz? Ya itu kembali ikhtilaf. Apa ya. boleh? Jadi ada hadis yang mengatakan sholat malam itu minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Tapi Iya. yang sering dilakukan Nabi itu 11 rakaat. Maka ketika kita sudah sholat taraweh nggak perlu lagi sholat taraweh. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua boleh. Yang tidak boleh 2 kali itu adalah witirnya. Oh, witirnya. Ya, ketika kita di awal sudah witir, maka nanti malam sambil menunggu waktu subuh setelah sahur, nggak usah dipakai witir. Oh, boleh tahajud, tapi ya. nggak perlu witir. Ya, atau ketika taraweh nggak witir, nanti witirnya terakhir. Tahu-tahu bareng ngono bangkong, wis gak sahur, gak witir bareng. Oke, terakhir Ustaz, pesan-pesan untuk pemirsa Ramadan tahun ini, pesannya apa Ustaz? Ya, pesan pertama untuk kita semuanya, mari kita sambut Ramadan dengan gembira. Jadi kata kuncinya gembira. Gembira itu kan senang. Ada suatu makalah yang mengatakan man faroha bidukhuli Ramadan jasadallah haramallahu jasadahu ala niron. Tapi ini bukan hadis ya, walaupun ada yang mengatakan hadis. Barang siapa yang fariha atau faroha gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Gembira di sini bukan gembira kemudian Karena dapat takjil. dapat takjil, dapat THR. Iya. Tidak, gembira itu gembira karena kita ingin ibadah, karena di dalamnya banyak janji pahala.